Shalom, selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam renungan malam pada saat ini. Firman Tuhan yang menjadi nats renungan bagi kita dari Keluaran pasal 24 ayat pertama sampai dengan 11. Keluaran pasal 24 ayat pertama sampai dengan 11 dan ayat 7, 8 jadi nats yang akan kita renungkan. Saya akan bacakan ayat 7 dan 8. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Dari bagian perikop firman Tuhan pada saat ini saya mengambil satu bagian tema, yaitu perjanjian Allah dan Israel. Perjanjian Allah dan Israel. Saudara-saudara, upacara perjanjian yang diadakan antara Allah dan bangsa Israel merupakan wujud nyata yang memeteraikan perjanjian yang telah disetujui oleh Allah dan bangsa Israel itu sendiri, di mana Allah sebagai pihak pertama menawarkan penyertaan dan jaminan atas kehidupan bangsa Israel. Dan pihak kedua, yaitu bangsa Israel itu sendiri, mereka berjanji taat kepada segenap firman Allah. Pertama, upacara itu dimulai dengan mempersembahkan korban, di mana darah korban yang separuh disiramkan kepada mezbah mewakili Allah sebagai pernyataan kesetiaan bangsa Israel kepada Allah dan kesetiaan Allah kepada Israel itu sendiri. Nah, sedangkan sisa darah kurban itu disiramkan kepada umatnya, yaitu Israel, seperti yang telah saya bacakan tadi dalam ayat 7 dan 8. Setelah bangsa Israel menyatakan komitmen mereka bahwa mereka akan setia dan taat kepada firman Allah, maka kurban darah ini merupakan korban persekutuan karena darah yang disiramkan kepada kedua belah pihak. Dan hal itu mempersekutukan mereka, mempersatukan mereka, yaitu Allah dan bangsa Israel itu sendiri. Sebagai wujud persekutuan itu, Allah berkenan menampakkan diri kepada umatnya Israel. Dan kalau kita melihat dalam ayat terakhir, yaitu ayat yang ke-11, di mana bangsa Israel diwakili oleh para pemimpin mereka menikmati persekutuan dengan Allah melalui makan dan minum bersama. Nah, sungguh erat perjanjian antara bangsa Israel dan Allah. Allah memberi janji penyertaan kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel pun memiliki komitmen bahwa mereka taat akan firman Allah itu sendiri. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita zaman sekarang ini? Apa yang kita lakukan buat Allah? Saudara-saudara, kurban darah melambangkan korban Kristus. Kalau dalam perjanjian lama mempersembahkan korban, tetapi kita
kita telah menerima korban darah. Tapi bukan darah apa? Bukan darah hewan, bukan. Tapi darah yang sangat mahal dan tidak bisa kita bandingkan dengan apapun. Darah yang sungguh luar biasa. Yaitu darah pengorbanan Kristus di kayu salib. Yang memperdamaikan antara Allah dengan segenap orang percaya. Di mana Allah di dalam Kristus Yesus menjanjikan penyertaan dan pemeliharaannya kepada kita umat yang percaya. Dan sebaliknya, kita yang telah menerima itu dipanggil. Dipanggil untuk apa? Bapak, Ibu, dan saya yang telah menerima korban Kristus yang disalibkan. Memperdamaikan hubungan antara kita dengan Allah. Kita dipanggil. Kita dipanggil untuk menyatakan kesetiaan. Untuk mengikrarkan ketaatan. Tapi tidak hanya sekedar kita mengikrarkan, tidak hanya sekedar kita mengungkapkan kesetiaan ketaatan itu, tetapi kita harus melakukannya. Kita harus menjalankan atau menjalani kehidupan ini sesuai dengan firman. Seperti yang dikatakan oleh bangsa Israel dalam ayat 7. Bagian akhir, segala firman Tuhan ini akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Dan demikian juga Bapak, Ibu, dan saya. Kesetiaan, ketaatan tidak hanya sekedar kita ungkapkan. Tidak hanya sekedar kita katakan dengan kata-kata. Tetapi sebagaimana bangsa Israel mengatakan bahwa kami akan melakukan firman Tuhan, akan mendengarkan. Maka demikian juga kita. Mengapa demikian? Karena kita telah menerima korban darah keselamatan Kristus di kayu salib. Dan kalau pada kehidupan kita sekarang, secara formal kita sering mengikuti yang namanya sakramen perjamuan kudus. Memperagakan kembali, mengingatkan kembali upacara perjanjian Allah dengan umatnya. Melalui makan roti dan minum anggur sebagai lambang dan tubuh Kristus. Saudara-saudara, kiranya setiap kita dan setiap kali kita menghampiri meja perjamuan kudus, kita kembali menyatakan komitmen kita, ikrar kita untuk lebih setia, untuk lebih mengasihi Tuhan, untuk lebih mengasihinya dalam keberadaan hidup kita. Mengapa? Karena Ia terlebih dahulu setia dan mengasihi saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan dengan hikmat yang berasal daripada-Mu, kami dapat memperlakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Terlebih bagi kami, orang percaya yang telah menerima pengorbanan darah Kristus yang mulia dan agung itu di kayu salib. Karena hanya ingin menyelamatkan kami. Karena hanya ingin memanggil kami. Dan biarlah keterpanggilan kami tidak menjadi sia-sia. Melainkan kami tetap setia, kami tetap taat. Sampai pada kapanpun ketika kami akan kembali kepada Allah. Ini doa kami Bapa, bukan kehendak kami manusia yang akan terjadi, melainkan kehendak-Mu lah semata. Amin. Shalom.